Gimana Pak? Mau pakai ini biar kerekam ya? Ibu dengan kami ini sebenarnya satu frame. Kita punya cara berpikir yang sama. Ibu kan di luar sistem nih, kami di dalam sistem. Kita kawinkan aja yang sama gitu. Ya. Kalau ini mohon maaf ini kacau ini. Jadi pertama, kita harus punya pikiran bahwa anggota DPRD kabupaten baik provinsi maupun pusat itu beda. Ya. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, DPRD kabupaten, kota atau provinsi itu pejabat daerah. Itu dulu yang harus ada di pikiran kita gitu. Ya mohon maaf, saya menganggap ibu tadi memprovokasi aja anggota DPRD kabupaten itu. Ya, untuk tujuan baik Pak provokasinya. Jadi tidak ada gunanya maksudnya gitu, maksud saya. Karena logika kita ini harus sama, cara pandang kita. Keberadaan penyelenggara pemerintah ini. Kemudian yang kedua, DPR itu beda. DPR itu adalah pejabat negara. Itu jelas. Hak kita dengan anggota DPR beda gitu. Di dalam Undang-Undang 42 Kepegawaian itu kalau kita itu tidak diberikan hak karena bukan pejabat negara, pejabat daerah. Makanya kalau kita anggota DPR kabupaten, kota maupun provinsi, ya keluar, nggak ada pesangon, nggak ada uang pensiun sebagainya. Tapi kalau yang namanya pejabat negara seperti anggota DPR dapat gitu. Itu dulu. Dan harus ada pikiran yang sama. Dari segi hak saja itu kita sudah jauh beda gitu. Apalagi dari hal-hal lain gitu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang 23 juga tahun 2014 pasal 57 itu jelas bahwa penyelenggara pemerintah daerah itu baik provinsi maupun DPRD kabupaten itu adalah kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah gitu. Perangkat daerah itu seperti apa? OPD. Ya, OPD ya termasuk Pasekwa ini perangkat daerah, jadi membantu DPRD Pasekwa kan. Nah, oleh demikian bahwa posisi ini tadi itu dengan DPRD kabupaten dengan DPR pusat itu jauh beda. Iya. Tapi tadi ceritanya DPRD Jakarta ya, bukan DPR RI yang tadi saya cerita. Iya, maksudnya DPR RI karena kita berbicara undang-undang tadi kan gitu. Kami DPRD kabupaten ini hanya melaksanakan saja di dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah gitu. Kalau Ibu mengajak kami untuk berpikir tentang kebijakan seperti tadi, menjauh Bu gitu. Itu urusannya teman-teman DPR RI gitu. Jadi itu Bu. Jadi mohon juga Ibu punya pikir yang sama dengan kami di dalam konteks otonomi daerah gitu. Ya. Jadi kalau sudah kita punya pikir yang sama, kita tahu output dari pertemuan ini. Jadi kalau Ibu tadi saya pikir ya mohon maaf gitu, provokasi aja gitu. Saya pikir begitu ya. Kemudian kedua tentang produk hukum daerah. Ketiga. Ya, kemudian ketiga tentang produk hukum daerah jelas. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang pembentukan peraturan undang-undang 12 ya. Undang-Undang 12 2011 itu bahwa Perda itu adalah salah satu produk hukum. Artinya masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama itu kan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Kemudian Undang-undang garis miring Perpu. PP baru Perpres, baru Perda. Itu sebenarnya masih itu Perda gitu. Jadi Perda itu sebenarnya itu adalah kedudukannya dalam undang-undang gitu. Ngerti Pak, saya ngajar ilmu perundang-undangan Pak. Oke, kalau Ibu ngerti supaya kita punya frame yang sama gitu. Jangan diajak kami menghayal ke lebih tinggi gitu. Itu maksud kami gitu. Oke. Nah, oleh demikian bahwa ini karena level kami ini adalah level melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka ini bukan level membuat kebijakan gitu. Kalau Ibu tadi mengajak bahwa DPR ini harus punya kesejahteraan rakyat, buat visi misi loh. Tugas kami itu sederhana Bu, ada 3 aja fungsi kami. Fungsi budget, pengawasan gitu.
kemudian Oke. fungsi legislasi. Jadi kami ini bukan implementator, gitu. Bukan yang melaksanakan pembangunan. Ada Oke. seperti gitu. Kami hanya mengevaluasi gitu. Jadi mohon maaf Bu, mungkin ada agak Ibu merasa bahwa pikiran saya ini agak bukan sekali lagi gitu. Supaya ini pertemuan kita juga ini satu frame gitu, satu pikiran. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ya, izin Bu. Iya, iya. Sepakat dengan apa yang sampaikan. Supaya level kita ini dalam tata kelola itu, jadi paling tidak materi yang disampaikan ini berdasarkan pemahaman Ibu bahwa kami ini adalah lembaga DPR daerah. Ngerti Pak. Masalah-masalah dalam kelemahan yang Ibu tahu dalam tata kelola, dalam perbaikan inilah yang penguatan materi yang ingin kami dapatkan pada kesempatan. Baik, jadi yang tadi saya contohkan itu yang perda disabilitas, perda bantuan hukum itu perda levelnya. Jadi itu bukan undang-undang. Makanya tadi saya cerita bahwa saya punya contoh konkret, ruang itu sebenarnya ada. Nah, masalah apakah, makanya sebenarnya sesuai dengan yang tadi saya buka. Apakah kita mau melihat murni dalam kerangkeng bahwa, dalam cara pandang bahwa DPRD adalah sekedar pelaksana undang-undang, atau Ibu dan Bapak mau sedikit keluar dari situ untuk melihat realita di masyarakat. Karena Ibu dan Bapak terlepas dari level, makanya tadi saya benturkan, di undang-undang unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tapi in essence, esensinya, makanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2017, esensinya Ibu dan Bapak adalah wakil rakyat. Secara hukum tata negara begitu. Jadi justru yang sering kami kritik adalah cara Kementerian Dalam Negeri untuk memperlakukan DPRD betul-betul seperti di bawah. Karena argumentasinya kami paham, ini adalah negara kesatuan, betul. Tapi menurut saya, bagaimanapun sangat boleh Ibu dan Bapak punya cara pandang tentang apa yang sebenarnya masyarakat di kabupaten masing-masing butuhkan. Itu yang dibawa. Itu yang saya maksud dengan mungkin nggak bikin perda yang ada-ada, tapi kalau punya paradigma itu di kepala Ibu dan Bapak, maka turunan peraturan apapun dari pusat, ketika mau diterjemahkan ke level kabupaten, sudah ada warna Kabupaten Dompunya. Itu yang saya maksud. Karena yang sering kali kami kritik ketika mengajar ilmu perundang-undangan adalah perda itu sering copy paste, bener nggak? Iya. Bener, itu sampai ada studinya tersendiri, disertasi juga ada. Jadi kekhususan daerah masing-masing nggak berhasil diterjemahkan oleh pembuat perda, dalam hal ini Pemda dan DPRD. Nah, makanya kami justru berusaha mendorong supaya apapun yang diperintahkan oleh undang-undang, PP, Perpres, tapi ada kontekstualisasi. Nah, ini yang didapatnya dari perumus maka tadi saya bilang ya mungkin bukan visi misi, tapi ada paradigma yang sama di masing-masing komisi tentang kekhususan kabupaten ini. Bukannya berarti harus bikin perda yang ngarang-ngarang sendiri, tentu saja tidak. Tapi ketika diterjemahkan itu paradigmanya jadi ada. Gitu, karena kami sangat concern dengan soal copy paste itu ya. Dan saya pernah bantu Kementerian Hukum dan HAM, waktu itu ada mekanisme, sekarang udah nggak ada lagi mekanismenya, untuk conflicting regulations. Nah, jadi banyak sekali kasus yang kami tangani itu, perbedaan pandangan antara perda dengan mungkin sekedar peraturan menteri. Peraturan Menteri PU waktu itu saya ingat banget. Medan itu Kota Medan bikin perda sendiri yang beda isinya dengan peraturan Menteri PU karena mereka mau dapat uang lebih banyak untuk pendapatan asli daerah. Intinya gitulah, ada retribusi yang mereka kreasikan sendiri. Kami harus memutuskan misalnya gitu. Nah, dalam perjalanan yang kami temukan adalah karena DPRD dan pemerintah daerah Kota Medan sebenarnya berusaha untuk nangkep potensi daerahnya. Nah gitu, jadi waktu itu mekanismenya bukan kayak pengadilan, itu seperti mediasi. Pernah juga kami nangani perda, itu kota atau kabupaten Bogor ya, saya lupa, tentang rokok.
yang bertentangan dengan PP. Nah, itu juga waktu itu kami tangani dan ternyata intensinya adalah mereka ingin mengurangi exposure rokok pada remaja. Jadi waktu itu ditutup dari semua warung, nggak boleh jualan rokok. Nah, perusahaan rokok datang ke Kementerian Hukum dan HAM, nggak bisa nih kayak gini nih gitu, karena mereka rugi ya. Nah, akhirnya dimediasi. Tapi dari cerita itu, poin saya adalah sebenarnya ruang-ruang untuk memaksimalkan apa yang menurut daerah, Pemda maupun DPRD baik untuk daerahnya, sebenarnya ada. Bahwa itu akan menemui hambatan di lapangan kayak yang tadi, itu udah jadi perda, jadi udah diloloskan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu yang protes Kementerian PUPR. Perda kota atau Kabupaten Bogor itu saya lupa, yang soal rokok, itu sudah lolos, sudah diundangkan juga. Tapi yang protes adalah asosiasi perusahaan itu, rokok. Adalah, apa saya lupa nama perusahaannya, waktu itu mereka yang datang. Wah, lawyer-lawyernya juga hebat-hebat banget. Tapi dengan cerita itu saya berharap Ibu dan Bapak dapat gambaran bahwa sebenarnya ruang-ruang untuk memaksimalkan konteks daerah itu sebenarnya ada. Tapi memang harus dinegosiasikan. Tata urutan peraturan perundang-undangan benar, makanya tadi saya bilang apapun yang mau dibuat pada akhirnya harus cari dalam tanda kutip cantolannya kepada undang-undang atau PP atau Perpres di atasnya. Tapi percayalah bahwa ya kalau orang hukum tuh ya, kita akan bisa nemu bagian-bagian kalau tujuannya baik, itu akan ketemu cantolannya. Kayak tadi saya cerita, Perda disabilitas, Perda bantuan hukum, itu kami bantu beberapa kabupaten kota untuk membuat Perda bantuan hukum ya. Itu kerjaannya teman-teman LBH sebenarnya. Supaya bisa ada anggaran untuk bantuan hukum. Misalnya begitu. Nah, begitulah kira-kira Ibu dan Bapak.